Bagaimana nguap ilmiah? Begini. Punggung ini nih tampah tangan gitu, ditutupkan ketika helai. Bukan begini. Bukan. Tapi begini. Nah, ini ilmiah. Bukan. Enggak. Itu tidak ilmiah. Kan? Yang ilmiah begini. Dihalang. Masya Allah. Kenapa begini? Ini ada hikmahnya tentunya. Karena telapak tangan yang kiri dibiasakan dipakai ngambil yang kotor-kotor, yang najis-najis, itu kan? Dengan tangan yang kiri. Maka agar mulut ini terjaga, itu kan? Dengan punggungnya. Di samping itu juga nanti kalau ada lalat mau masuk tinggal ya. Gitu. Kalau ada apa saja yang mau masuk tinggal dihadang dengan ini. Menghadang dengan telapak tangan kan lebih kuat ketimbang menghadang dengan punggungnya, gitu kan? Nah, itu semua ada hikmahnya. Nah, itu namanya ilmiah. Minum ilmiah bagaimana? Minum makan tidak sambil berdiri, tapi sambil duduk, minimal jongkok, kan? Kalau lagi di jalanan mau minum jongkok dulu, kan? Bagaimana ilmiah? Ilmiah baca bismillahirrahmanirrahim, ngambil dengan tangan yang kanan. Semua niat ngikuti petunjuk Allah. Pengetahuan dari Allah, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini minum ilmiah sambil mentafakuri kasih sayangnya Allah kepada kita. Ini semua pemberian Allah, kasih sayang Allah. Allah lah yang menghadirkan air ini kepada kita. Masya Allah, kan? Kahartos ente. Ini minum apa? Ilmiah. Mau lagi minum, kan? Bagusnya baca bismillah lagi, tapi cukup satu kali, minum lagi, baca bismillahnya satu kali. Tapi ada keterangan dari ulama, ya. Apa keterangannya? Menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, imam ahli tafsir, beliau ulama besar di Mesir. Beliau mengatakan, kalau kita minum, baca bismillahirrahmanirrahim di setiap teguknya, ya kan? Contoh barusan bismillahirrahmanirrahim, lagi baca lagi alhamdulillahirabbil alamin. Mau minum lagi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi setiap teguk ada bismillah, ada alhamdulillah. Nanti setiap suap ada bismillah, ada alhamdulillah. Maka kata beliau, hikmahnya, faidahnya itu kalau masuk ke perut, faidahnya ini anggota tubuh kan tidak akan berani maksiat kepada Allah. Kan ini jadi tenaga. Makanan minuman kan jadi tenaga. Jadi tenaga yang ada di badan kita itu tidak akan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi ingin terjaga dari maksiat itu ternyata ada pengaruh dari cara makan dan minum juga. Ya. Maka ajarkan oleh kita kepada anak-anak kita
contohi oleh kita, lakukan oleh kita bersama. Ya, salah satu faktor penyebab terjaganya kita dari melakukan maksiat kepada Allah adalah diantaranya dari cara makan dan cara minum. Ya, jadi cara makan, cara minum apa? Dengan tangan kanan sambil duduk, minimal jongkok, lalu baca bismillah satu teguk, kan? Lalu beres itu baca, mau teguk kedua baca lagi bismillah, beres baca. Nah, mau berapa teguk juga boleh minum, kan? Tapi usahakan dihitung agar ganjil. Suap juga dihitung agar ganjil, ya, agar ganjil dihitung. Innallaha witrun yuhibbul witra, Allah itu maha ganjil, kan? Dan Allah menyenangi ganjil. Nah, jadi ya, kalau minum 1 kali, 2 kali, 3 kali, dah. Atau ini masih haus, kan? Ya, mau 5 kali, mau 7 kali, mau 9 kali, mau 11 kali. Suap juga begitu, kan? 1 suap, 2 suap, 3 suap. Masih ingin tambahan jadi berapa suap? 5. Masih ingin 7. Masih ingin? Ya, wah saya mah masih, kan? Karena rewog, ya, karena rewog gitu kan. Jadi saya ini perlu banyak ini makannya. Silakan hitung saja, ya, 101 suap, kan? Jadi ganjil kan? Ya, usahakan itu, ya. Ini kan keutamaan. Fardu tidak fardu, tapi keutamaan yang faidahnya sungguh Masya Allah luar biasa, ya, lakukan oleh kita, ya, Masya Allah. Nah, itu makan minum yang ilmiah. Bagaimana berpakaian yang ilmiah? Berpakaian yang ilmiah itu menutupi aurat. Lalu begitu memakai pakaian baca bismillahirrahmanirrahim, dan ketika memasukkan tangan dan kaki, ya, mendahulukan yang sebelah kanan. Ketika membuka, ketika mau mencopot pakaian, dan harus mendahulukan tangan yang kiri, kan, mencopotnya. Begitu pula sandal, sepatu, kaos kaki. Nah, ini cara berpakaian yang ilmiah. Kalau tidak begitu, tidak ilmiah. Ingat, maksud ilmiah ini menurut kita yang dimaksud adalah yang berdasarkan ilmu agama, berdasarkan ilmunya Allah, ilmunya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus ngaji. Ngaji itu mencari ilmu, kan? Untuk apa? Untuk mengilmui semua amal, semua perbuatan, agar semua perbuatan ilmiah, kan? Jadi perlunya mencari ilmu, kan? Untuk apa? Coba jawab. Untuk mengilmui seluruh amal perbuatan, seluruh perbuatan kita, kan? Agar berdasarkan ilmu, agar ilmiah. Jadi segalanya ilmiah. Tidur ilmiah,
Bagaimana coba tidur yang ilmiah? Tidur yang ilmiah itu sebelum tidur bersihkan dulu dari najis, jangan ada najis. Sebelum tidur wudu dulu. Nah, ini tidur yang ilmiah. Lalu setelah wudu berzikir, baca istighfar, kan? Berzikir kepada Allah. Posisinya kita miring, dada menghadap ke arah kiblat, kan? Walaupun kasurnya tidak tidak menunjang kita, itu kan? Nah, tidak apa-apa. Yang penting posisi tidur kita. Posisi tidur kita miring sebelah kanan, dada kemana? Kiblat. Ya. Itu tidur yang ilmiah. Lalu beristighfar, berzikir, bersolawat, ya, sampai tidur. Nah, ini tidur yang ilmiah. Begitu bangun, bagaimana bangun yang ilmiah? Bangun yang ilmiah, bangun tidurnya itu maksimal di waktu subuh, minimal sebelum subuh. Dan lalu ketika bangun apa? Ingat Allah. Ketika bangun, muji Allah, memuji kepada Allah. Ketika bangun mengucapkan pujian, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihun nusyur. Lalu turun dari kasur, ya, dari tempat tidur menuju tempat wudu, ya. Begitu masuk kamar mandi, masuknya juga harus ilmiah, kaki kiri dulu, ya. Di dalam kamar mandi harus sudah sedia sandal, ya. Begitu, pakai alas kaki. Jadi di dalam kamar mandinya pakai alas kaki, pakai sandal. Ya. Catat, kalau mau kencing, ingat kencingnya juga harus ilmiah. Kemana kencing menghadap? Jangan menghadap ke kiblat, jangan menghadap ke matahari, jangan, kan? Lalu ketika kita kencing jangan berdiri, kan? Apalagi berlari, tidak boleh, kan? Tidak boleh. Jongkok. Lalu juga jangan melihat ke langit gitu, ngitung bentang atau ngitung, jangan, kan? Jangan melihat ke nunut juga, ya, kepunyaan, takut hilang nih, jangan, ya, jangan. Nah, itu harus ilmiah. Cara ceboknya juga harus ilmiah, kan? Masya Allah, ya. Setelah itu wudu. Kamar mandi, kamar untuk wudu usahakan pisahkan dari tempat BAB. Ya, pisahkan pakai penyekat atau pakai layar. Atau memang dipisahkan tempatnya. Kenapa? Karena supaya ketika mandi wudu bebas kita berdoa, berzikir, gitu kan? Karena kalau disatukan dengan tempat BAB, maka haram kita menyebut nama Allah. Kita lagi mandi mau berdoa susah, kan? Haram kita menyebut nama Allah di sana. Maka usahakan ada penyekatnya. Jadi hukumnya dibagi, hukumnya terpisah. Ini khusus untuk apa? BAB, gitu kan? Ini untuk mandi dan wudu di situ. Jadi kita bebas berzikir, bebas mau baca Quran juga bebas, kan? Nah, diusahakan seperti itu, ya, diusahakan. Nah, ini namanya ilmiah. Oh, jadi cari ilmu itu untuk mengilmui apa?
semua sendi kehidupan. Ini tujuannya mencari ilmu. Bagaimana ilmu sholat, bagaimana ilmu puasa, ilmu haji, ilmu zakat, dan sebagainya. Bagaimana ilmu makan, bagaimana ilmu tidur, bagaimana ilmu BAB, ilmu kencing, ilmu kentut. Nah, ilmu kentut gimana? Kalau kita mau kentut ya, jangan dekat orang lain. Ya, jangan. Saya mah bisa kentut tanpa kedengaran. Iya. Memang kalau kedengaran kagak, tapi hidung orang ndak bisa. Ini nggak bisa menahannya, ini tetap akan masuk ke hidung orang, gitu kan? Jadi harus pindah, ya. Terus bagusnya ininya dipijit hidungnya, artinya mengisyaratkan ya, saya mau kentut. Itu ya, jangan seenaknya seguk kan, duut, jangan mentang suaranya paling nyaring. Jangan, wah suara kentut saya paling nyaring gitu kan. Kalau dilombakan menang nih ya. Jadi kalau mau kentut kemana dulu gitu kan? Ya keluar aja dulu. Nah, yang kira-kira ini durasi aromanya, durasi baunya ini tidak sampai kepada orang lain gitulah, ya. Jadi jarak tembaknya itu nggak sampai gitu kan. Nah gitu. Kentut juga ada ilmunya. Iya, ada ilmunya. Bagaimana ilmu bisnis, mau berumah tangga, ngaji dulu ilmunya. Bagaimana ilmu berumah tangga? Agar apa? Agar rumah tangganya ilmiah. Jangan acak adut rumah tangganya, tidak ilmiah, semau gue. Jangan, harus ilmiah rumah tangganya. Masya Allah. Pergaulan kita dengan siapapun harus ilmiah. Bergaul dengan Allah harus ilmiah. Bergaul dengan sesama makhluk Allah harus ilmiah. Bagaimana cara gaul yang ilmiah? Begitu ketemu, assalamualaikum. Nah, ini cara gaul yang ilmiah. Bukan begitu ketemu, hello. Ya, itu kan bukan ilmiah. Ya, begitu ketemu, musafahah, salaman. Ya. Bahkan bagusnya rangkulan. Itu yang ilmiah, kan? Begitu ketemu teh. Nah, Allah lalu menyapa dengan baik, ya, dan juga berdoa, saling mendoakan, ya, mendoakan dengan keberkahan, mendoakan dengan rahmat, mendoakan dengan hidayah. Harus dibiasakan. Barakallahu fiik, semoga Allah memberkahkan kamu, gitu kan? Nah, itu harus dibiasakan. Atau barakallahu laka atau lakum kalau banyakkan, barakallahu lakum, semoga Allah memberkahi kalian semua. Nah, itu pergaulan yang ilmiah. Raut wajah sembringah, senyum manis, ya, badan kita bersih dan juga pakaian kita bersih, rapi, lalu juga wangi. Nah, rambut kita juga sama, ya, nggak acak-acakan, disisir. Nah, ini semuanya yang ilmiah. Yang ilmiah karena ini diajarkan dalam agama, ya. Ilmunya sudah ada, lengkap, ya. Ilmunya ini datang dari baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita semua yang mengajarkan segala sendi kehidupan yang ilmiah
dengan ilmu yang agung, wahyu dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Maka bersyukurlah kita menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo segera belajarlah kita, kan? Dari ulama-ulama. Kita belajar apa? Belajar menyerap ilmu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu apa? Pengetahuan. Untuk apa kita menyerap ilmu Kangjeng Nabi? Untuk mengilmui semua sendi kehidupan. Sekali lagi, untuk apa kita mencari ilmu? Untuk mengilmui semua sendi kehidupan, agar segala sendi kehidupan itu ilmiah. Dengan ilmunya siapa? Ilmunya Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang datang dari siapa? Dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Nah, siapa yang hidupnya ilmiah dengan ilmu Kangjeng Nabi SAW, hatta makan sekalipun, tidur sekalipun, batuk sekalipun, tapi ilmiah, ini orang nanti dikubur dapat pahala dan nikmat. Tuh. Ini orang aneh nih. Yang lain dapat pahala itu dari sholat, dari puasa, dari haji. Ini mah dapat pahala itu bukan cuma dari itu saja, tapi dari batuk. Kenapa? Karena batuknya ilmiah, akhirnya dapat pahala. Dari tidur, kan? Kenapa dia dapat pahala dari tidur? Karena tidurnya ilmiah hingga dapat pahala. Dari kentut, lo ada pahala dari kentut, ya. Kenapa? Karena waktu kentutnya di dunia dia ilmiah, akhirnya kentutnya juga dapat pahala. Dari kencing, kan aneh. Kalau orang dapat pahala dari sholat kan tidak aneh, ya kan? Dapat pahala dari puasa tidak aneh, dapat pahala dari baca Quran tidak aneh. Ini orang dapat pahala dari kentut, bayangkan tuh. Kan luar biasa ini orang. Masya Allah. Eces ente. Segalanya jadi pahala. Nah, segalanya jadi pahala. Itulah perlunya mencari ilmu. Perlunya mencari ilmu. Nah, dan untuk bisa mendapatkan pahala dari Allah, ridhonya Allah, cintanya Allah, untuk bisa sampai kepada Allah, mau tidak mau harus dengan ilmu. Ya, maka waktu Nabi kita mau berangkat, dibelek dulu dadanya, lalu setelah itu dibersihkan dan diisilah hatinya dengan ilmu, dengan keyakinan yang sempurna, dengan hikmah, gitu kan? Isi dulu dada kita, gitu. Bersihkan dulu hati kita dari segala kotoran-kotorannya. Di hati jangan ada ujub, di hati jangan ada riya, takabur, di hati jangan ada hasud, di hati jangan ada benci kepada sesama, di hati jangan ada suudzon, buruk sangka kepada sesama, di hati jangan bersandar kepada selain Allah. Ingat, penuhi hati ini dengan apa? Dengan sifat-sifat yang terpuji. Di hati penuh dengan kasih sayang kepada sesama, penuh dengan baik sangka kepada sesama, penuh dengan doa-doa kebaikan bagi sesama, penuh dengan cinta kepada sesama. Tuh hatinya seperti itu, ya. Hatinya bergantung kepada Allah, hatinya banyak ingat kepada Allah, cinta kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada segala perkara yang Allah cintai, mengagungkan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengagungkan kepada segala perkara yang Allah agungkan. Nah, hatinya banyak syukur kepada Allah, hatinya ridho kepada pembagian dari Allah, kepada takdir Allah, hatinya sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah, hatinya banyak berdoa kepada Allah. Ya, catatnya oleh kita, ya.
Allah. Ini orang kalau begini baru bisa sampai kepada Allah, meraih cinta Allah, meraih ridha Allah. Lalu dalam perjalanan Isra Mi'raj juga, kan? Di sini Nabi kan mau pergi kepada Allah tuh waktu Isra Mi'raj itu. Ya. Di sini diperlukan apa? Diperlukan teman. Maka dalam perjalanan kepada Allah perlu teman. Ya. Bahkan bagi orang yang selain Rasul perlu guru. Kalau Rasul tidak perlu guru. Karena langsung diajarinya oleh siapa? Oleh Allah. Tapi kita perlu teman dan perlu guru. Nah, yang mengajarkan ilmu Allah kepada kita. Karena tidak akan sampai kepada Allah tanpa ada guru. Dan tidak akan sampai kepada Allah, ingat ya, sekali lagi, tanpa ada guru. Dan juga untuk mempercepat sampai kepada Allah perlu teman yang soleh. Rasulullah juga mau menghadap kepada Allah ditemani oleh siapa? Malaikat Jibril alaihissalam, teman yang soleh, gitu kan? Malaikat Mikail, malaikat Israfil. Lalu dalam perjalanan itu juga untuk sampai kepada Allah dalam Isra Mi'raj dicontohkan. Dalam perjalanan Isra Mi'raj ternyata perlunya berjamaah. Allah. Nabi kita berjamaah. Di mana? Di Masjidil Aqsa. Kan itu sebelum sampai kepada Allah. Sebelum naik ke langit berjamaah dulu. Di sini perlu berjamaah. Karena berjamaah itu adalah amal yang mempercepat sampainya hamba kepada Tuhannya. Maka usahakan sholat fardu berjamaah. Nah, sholat fardu. Kalau sholat sunnah tidak disunnahkan berjamaah. Ingat, qobliyah, ba'diyah, witir, tahajud, duha, gitu kan? Yang lainnya itu sholat tasbih, sholat istihoroh, ayat sholat. Itu tidak disunahkan berjamaah, tidak. Dan, tapi boleh diberjamaahkan, cuma tidak disunahkan. Nah, ada sholat witir yang disunahkan berjamaah, yaitu di bulan Ramadan saja. Kalau di luar Ramadan tidak sunnah berjamaah. Ya, masing-masing saja. Tapi di bulan Ramadan sholat witirnya disunahkan berjamaah. Dan sholat tarawehnya juga disunahkan berjamaah. Kalau qobliyahnya, ba'diyahnya tidak disunahkan. Jadi yang disunahkan berjamaah itu sedikit dalam sholat sunnah. Ya. Satu adalah sholat witir khusus di bulan Ramadan. Dua, sholat tarawih. Lalu ada sholat sunnah yang disunahkan berjamaah adalah sholat tahunan, yaitu sholat Idul Fitri, Idul Adha, disunahkan berjamaah. Ya. Ada lagi sholat kalau ada kejadian apa? Sholat gerhana, ya. Gerhana bulan, gerhana matahari. Apalagi yang sunnah berjamaah? Sholat istisqa kalau kemarau panjang, gitu kan? Ingin turun hujan berdoa. Nah, ada sholat istisqa. Nah, sholatnya disunnahkan berjamaah. Nah, pahami ya. Selain daripada itu tidak disunnahkan berjamaah masing-masing. Nah, jadi berjamaah itu dicontohkan ketika Isra dan Mi'raj Nabi kita berjamaah. Maka jaga oleh kita salat berjamaah. Ternyata untuk sampai kepada Allah waktu Isra dan Mi'raj Nabi kita itu juga Nabi memulai berangkat dari masjid. Ya? Dan Nabi juga mengakhiri di masjid. Dari masjid ke masjid. Ternyata masjid adalah tempat di mana kan tempat tersebut bisa menjadi wasilah bagi percepatan sampainya hamba
kepada Allah. Ya. Diperlukan